Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Nataya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan melakukan praktikum uji kimia tentang indikator bahan alami asam dan basa dan juga elektrolisis. Asam dan basa dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Asam memberikan kesan rasa asam. Asam memiliki pH antara 0 sampai dengan 6. Asam dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya pada saat kita makan bakso, kita menambahkan cuka. Cuka merupakan salah satu dari contoh senyawa asam. Selain itu, ada jeruk nipis juga yang biasa kita gunakan untuk masak. Sedangkan basa adalah senyawa yang memiliki pH 8 sampai dengan 14. Basa juga kita sering temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada sabun, sampo, pasta gigi, dan obat asam lambung. Senyawa asam basa ini dapat kita indikasi dengan indikator. Indikator ada dua macam. Ada indikator alami dan indikator buatan. Dengan indikator alami, kita bisa menggunakan bunga telang. Bunga telang mengandung antosianin berwarna biru yang jika dilarutkan dalam air akan merubah air menjadi warna biru. Jika kita teteskan indikator bahan alami bunga telang ke larutan basa, maka ia akan mengubah larutan basa menjadi warna biru kehijauan, sedangkan pada larutan asam ia akan merubah warna larutan asam menjadi merah muda. Pada praktikum kali ini, saya menggunakan alat dan bahan, yaitu air mineral, wadah, sedotan, sendok, bunga telang, air cuka, dan air sabun. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menggerus sampai lembut mahkota bunga, kemudian ditambahkan air demineral yang dibuat kurang lebih setengah gelas. Langkah selanjutnya adalah siapkan 2 wadah berisi dengan air sabun dan air cuka. Lalu teteskan beberapa tetes larutan bunga telang yang tadi telah kita buat. Setelah ditetesi oleh indikator bahan alami, hasil pada pengujiannya adalah pada larutan asam, indikator mengubah warna larutan menjadi merah muda, dan pada larutan basa, indikator merubah warnanya menjadi biru kehijauan. Hal ini sesuai dengan teori yang seharusnya. Jadi kita akan melakukan praktikum elektrolisis. Elektrolisis adalah peristiwa penguraian elektrolit dalam sel elektrolisis oleh arus listrik.
Pada sel elektrolisis, reaksi sel akan berlangsung jika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit, yaitu sel energi arus listrik akan diubah menjadi energi kimia. Prinsip dasar elektrolisis sebagai berikut. 1. Proses elektrolisis adalah proses pengubahan energi listrik menjadi energi kimia. Kedua, reaksi elektrolisis berlangsung secara spontan karena melibatkan sumber arus listrik dari luar. Ketiga, reaksi elektrolisis berlangsung di dalam sel elektrolisis yang terdiri dari satu jenis larutan yang memiliki dua elektroda, yaitu katoda dan anoda. Katoda adalah yang menerima elektron dari sumber arus listrik luar. Biasanya elektrodanya bersifat negatif. Pada katoda biasanya merupakan tempat reduksi. Yang kedua ada anoda. Anoda adalah yang memberikan elektron dari sumber arus listrik luar. Biasanya elektrodanya bersifat positif dan biasanya menjadi tempat oksidasi. Dalam sel reaksi oksidasi reduksi berlangsung secara spontan dan energi kimia yang menyertai akan diubah menjadi energi listrik. Reaksi yang tidak berlangsung secara spontan ini akan diinduksi. Nah, proses ini juga disebut dengan elektrolisis. Nah, pada praktikum ini saya akan menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Pertama ada cutter, jepit buaya, kardus sebagai penyangga, kabel, 2 buah pensil, sendok, garam MgSO4 atau garam Inggris, 2 buah wadah, air D mineral, 2 buah wadah kecil, indikator bahan alami, dan sedotan. Langkah pertama, kita harus membuat larutan MgSO4-nya. Di sini saya memakai 400 ml air dan garam. Lalu kita aduk sampai larut dan tercampur. Setelah garam larut, tuangkan air larutan garam ini ke 2 wadah sama tinggi. Pastikan volume keduanya sama. Lalu rangkai alat yang akan kita gunakan. Sambungkan kabel ke pensil dan sambungkan ke baterai. Setelah 10 menit, kita ambil sedikit cairan untuk diuji.
Ya, setelah ditetesi dengan indikator alami, larutan yang disambungkan pada katoda menjadi asam dan larutan yang disambungkan dengan anoda menjadi basa. Pada saat praktikum berlangsung, pada katoda terjadi sedikit endapan karbon dan gelembung-gelembung di sekitar elektroda. Dan pada anoda terdapat sedikit gelembung-gelembung yang menempel pada elektroda. Simpulannya, indikator bahan alami yang kita gunakan adalah bunga telang yang akan merubah warna pada larutan asam menjadi merah muda dan pada larutan basa menjadi biru kehijauan. Lalu, elektrolisis yang terjadi pada katoda akan merubah larutan MgSO4 menjadi asam dan pada anoda akan mengubah larutan MgSO4 menjadi basa. Terakhir, saya menyarankan untuk memastikan pada saat praktikum pipet yang digunakan tidak terkontaminasi dengan larutan asam maupun basa. Lalu kita harus memastikan konsentrasinya sama dan menggunakan gelas yang sama dalam satu wadah sehingga praktikum lebih mudah untuk dilakukan. Karena saya sudah melakukan praktikum sebanyak 2 kali karena ada kesalahan yaitu pada kabel dan pada larutan. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.